Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Pemirsa, Gibran Rakabuming Raka berhasil membuat para pembencinya itu tambah mumet, membuat para pembencinya itu kejang-kejang ya, dengan kinerjanya yang baik, kinerjanya yang positif, dan terobosan-terobosan Gibran Rakabuming Raka alias Mas Wapres yang sangat luar biasa. Terbukti para pembenci ini belum bisa move on dari kontestasi Pilpres ya. Setiap apapun yang dilakukan oleh Gibran, contoh kecil aja pidato pakai teks salah dinyinyirin, nggak pakai teks pun dinyinyirin juga ya, salah juga. Inilah para pembenci yang belum bisa move on dari kontestasi. Bagaimana tidak ya, jagoan yang mereka usung kalah. Harapannya tadi mungkin ya setinggi langit, kalau jagoannya menang begini begitu, tapi nyatanya jagoannya kalah. Dan sampai saat ini belum bisa move on. Dan sampai saat ini juga masih cari celah, cari cara bagaimana Gibran Rakabuming Raka ini bisa dilengserkan dari kursi Wapres ya. Macam-macam dicari-cari kesalahannya. Nah, ini akan dijelaskan oleh Mr. Q ya. Mungkin pemirsa udah lama tidak mendengarkan penjelasan dari Mr. Q ya, kocaknya Mr. Q. Gak perlu lama-lama, langsung aja kita saksikan video ini. Pak Kodari mungkin bisa menjelaskan mengapa Pak Jokowi ini setelah turun masih banyak orang yang menyerang terus, bahkan tadi mungkin pengen memisahkan, jadi memuji Pak Prabowo tapi dengan mengkritik keras Pak Jokowi supaya ini sebenarnya apa fenomena ini? Saya bagi dalam dua kategori ya Pak ya. Pertama, memang Pak Jokowi ini kan tokoh nasionalis ya. Sementara kita tahu bahwa spektrum politik atau spektrum ideologi politik di Indonesia ini kan tidak tunggal. Ada yang spektrum yang lain yang anggaplah spektrum kelompok, katakanlah politik Islam atau Islam politik begitu, yang notabene memang sejarahnya itu pada posisi yang berbeda secara diametral ya dengan kelompok nasionalis atau dengan tokoh-tokoh nasionalis Pak gitu. Itu satu. Nah, yang kedua, memang ada katakanlah lawan-lawan politik atau saingan-saingan politik di masa lalu yang mungkin masih menyimpan memori lama dan belum move on Pak dengan pertarungan yang sudah terjadi di masa lalu. Atau karena memang Pak Jokowi masih potensinya kuat sehingga masih punya oponen gitu ya. Kalau enggak kan lemah kan dibiarkan aja. Saya lebih melihat kepada dua yang pertama tadi ya, bahwa ini memang belum move on aja dari pertarungan politik dan perbedaan ideologi yang Belum move on ya, gerombolan yang belum move on. Ini sebetulnya itu kan sudah nggak relevan lagi nyerang Pak Jokowi. Pak Jokowi itu udah bukan presiden kok, udah nggak berkuasa kok. Kita lihat kemarin ke Jakarta juga naik pesawat itu dia kayak penumpang biasa gitu ya Pak ya, gitu. Jadi sebetulnya lawan yang memegang kekuasaan pada hari ini adalah Pak Prabowo. Gitu. Oke. Nah sekarang sampai ada kecurigaan. Nah ini mungkin apa Pak Kodari melihat, jadi sampai dicurigai Pak Jokowi ini setelah lengser mau jadi apa, sampai masih dicurigai akan masuk Golkar. Nah, semua itu kan kecelik semua, bahasa Jawanya kecelik. Tapi apakah ini sejak awal memang posisi Pak Jokowi, atau karena Pak Jokowi melihat reaksinya begitu keras, daripada dituduh mau nggak jadi aja, atau seperti apa? Setahu saya Pak ya, setahu saya memang Pak Jokowi tidak berniat untuk masuk ke partai politik. Nggak tahu kalau ke depan, tapi kalau bicara sampai hari ini, yang saya tahu adalah memang Pak Jokowi itu tidak mau masuk ke partai politik. Ya itu pilihan pribadinya seorang Jokowi. Jadi kita lihat aja lah perkembangan ke depan. Susah lagi mau ngomongkan karena penjelasannya apalagi cuma itu aja, bahwa itu kan semua kan itu kan analisa dari luar ya, mungkin teori-teori yang dikembangkan.
Tapi kan realitanya sampai hari ini Pak Jokowi tidak ada di partai politik manapun juga. Nah, kemudian ini banyak sekali tokoh-tokoh sentral pada waktu pemerintahan Pak Jokowi direkrut, diambil dalam kabinet itu. Kemudian banyak orang yang menduga ini Pak Prabowo nggak bisa mandiri dengan program-programnya karena semua ini akan tergantung dari orang-orangnya Pak Jokowi. Yang ngomong itu kan kemungkinan dia nggak ngerti organisasi dan tidak pernah berorganisasi, Pak. Kan penjelasannya sederhana aja. Seorang pemimpin itu dia akan merekrut orang-orang yang dia kenal, Pak. Kalau nggak kenal nggak mungkin direkrut. Gitu. Ya saya lihat Pak Prabowo merekrut menteri-menterinya Pak Jokowi penjelasannya sih sederhana. Dari 17 menteri itu pertama ya memang pertama nih ya. Orang-orang yang memang berasal dari partai politik kayak Pak Bahlil, Pak Erlangga. Kita tahu kan Pak Presiden pasti harus dukung partai politik. Itu aja mungkin udah separuh lebih udah terjawab tuh Pak. Nggak usah dengan penjelasan panjang-panjang terus mengatakan intervensi Jokowi. Mereka direkrut karena mereka itu bagian dari partai politik. Yang kedua, mereka itu adalah orang-orang yang merupakan bagian dari proses pemenangan dan kampanye politiknya Pak Prabowo. Ya orang-orang yang bersama kan kalau dilanjutkan itu sangat wajar, apalagi kalau kita bicara Pak Prabowo. Beliau ini orang yang sangat ingat kepada sejarah, sangat ingat kepada teman. Ya. Jadi otomatis orang-orang yang berjuang bersama beliau itu adalah orang-orang yang diajak. Dia itu udah menjelaskan 30, 70, 50, 80%. Sisanya lagi adalah orang-orang yang mungkin bukan partai politik. Nggak mungkin orang-orangnya anak abah ya. Tim kampanye tetapi memang kompeten gitu Pak. Dia adalah menteri yang diakui kinerjanya, diakui keberhasilannya. Bu Sri Mulyani misalnya kan, ya siapa sih menteri keuangan yang nggak bilang Bu Sri Mulyani menteri keuangan yang kompeten? Ya sebenarnya itu udah bisa dijelaskan dengan sangat-sangat mudah. Nah yang kedua begini, saya sih dengan Pak Kepala Staf juga ngalamin di organisasi ini. Kan KSP ini kan unik Pak, dia hibrid. Jadi dia ada ASN, kemudian ada yang namanya tenaga profesional. Mungkin sekitar 2/3 dari KSP ini Pak tenaga profesional. Nah tenaga profesional itu dia masa kerjanya berbarengan dengan presiden petahana. Jadi presiden petahana itu outgoing, mereka juga outgoing juga Pak. Mereka juga selesai. Jadi praktis waktu Pak Kastap dan saya masuk ke sini hanya berdua saja kami ini. Ditambah dengan ASN atau sekretariat Pak. Yang lain itu kita harus cari, kita harus rekrut gitu. Nah, kita merekrut dari mana? Pertama dari orang-orang yang mungkin bersama Pak Kastap dan bersama saya di tempat kami sebelumnya. Saya di swasta, Pak Kastap di TNI gitu ya. Yang kedua, nama-nama yang masuk kepada kita dari jaringan, dari teman dan seterusnya. Yang ketiga, Pak, ya memang dari tim yang lama itu. Jadi kita kontak sekretariat, kita minta untuk kontak tim-tim yang dulu bertugas 5 tahun yang lalu, ditanya bersedia bergabung lagi atau tidak gitu. Kita dapat listnya Pak yang mau bergabung lagi. Nah dari situ kan nanti kita tinggal seleksi saja sesuai dengan kebutuhan pada hari ini. Gitu. Jadi nggak ada cerita Pak bahwa KSP ini mulai dari nol tuh nggak ada cerita, sederhana aja. Deputinya 5 Pak pada hari ini, 2 itu dari tim yang lama supaya ada kesinambungan. Nggak mungkin kita mulai sesuatu tuh dari nol Pak. Jadi sederhana aja penjelasannya bahwa kita mau melanjutkan itu kan artinya sudah ada yang sebelumnya ditambah dengan yang baru. Apalagi tema Pak Prabowo kan keberlanjutan. Kalau nggak ngambil malah lucu. Iya. Yang aneh itu Pak, dan Bapak boleh tanya itu kalau misalnya yang terpilih sebagai presiden itu Anies. Lalu di dalamnya ada 17 kabinetnya Pak, menterinya Pak Jokowi. Nah itu baru aneh. Loh kalau Pak Prabowo ada aneh-anehnya, dia keberlanjutan dari Pak Jokowi kok. Gitu. Orang-orang Pak Jokowi itu masih dipakai istilahnya di pemerintahan Pak Prabowo melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi, program Pak Jokowi. Karena di pemerintahan Pak Jokowi orang-orang sudah ada yang sudah tahu program-program apa yang akan dijalankan nantinya. Gitulah kira-kira. Dan juga nggak mungkin ngerekrut orang-orangnya anak abah. Karena orang-orang anak abah itu kan mengusung temanya itu perubahan, bukan berkelanjutan. Kalau Pak Prabowo kan berkelanjutan. Gitu kira-kira guys. Mau 3 perapat menteri Pak Jokowi juga sebetulnya dengan mudah dijelaskan. Pak Prabowo itu kan keberlanjutan Pak Jokowi. Nah, yang kemudian
menarik dan selalu menjadi perbincangan di masyarakat ya, baik diam-diam maupun terbuka, itu adalah posisi Mas Gibran. Selain diserang terus, dianggap juga ada konflik dengan Pak Prabowo, kemudian kapasitasnya juga diragukan ya. Kalau menurut Pak Kodari apa ini dan bagaimana solusi ke depannya itu? Ya pertama kan memang yang tidak senang dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran itu kan masih belum move on tadi kelanjutannya, dan mereka pengen menyingkirkan atau pengen menggagalkan atau mendelegitimasi Mas Gibran dengan cara mengadu domba dengan Pak Prabowo yang de facto pada hari ini bukannya menjauh malah tambah dekat. Gitu. Nah yang kedua soal kompetensi, Mas Gibran kan sudah membuktikan kinerja dia sebagai wali kota Solo, sebagai calon wakil presiden. Dulu diremehkan, wah ini pasti kalah nih debat kandidat lawan profesor. Ternyata profesornya yang keteteran. Mahfud MD. Gitu. Samsul ya jadi semakin sulit disusul. Dan pada hari ini kita lihat Pak Prabowo memberikan kepercayaan yang sangat besar dan kepercayaan penuh kepada Mas Gibran ya. Kebetulan wawancara ini kan dilakukan di saat Pak Prabowo melakukan kunjungan yang panjang ke luar negeri. Beliau mengeluarkan surat yang isinya itu menunjuk Mas Gibran untuk menjalankan pemerintahan. Menurut saya itu dengan sangat jelas menunjukkan bahwa tidak ada keretakan antara Prabowo dan Gibran. Bahwa Prabowo Gibran itu satu kesatuan. Itu ada yang menafsirkan begini, ketika mau keluar negeri, Pak Prabowo kan mengatakan para menteri kalau ada masalah-masalah itu langsung telepon saya. Itu ditafsirkan nggak percaya pada. Ya namanya juga cari-cari celah. Kalau saya baca itu sebetulnya instruksi yang bersifat umum saja. Bahwa Pak Prabowo itu tidak ingin terlalu tidak ingin berjarak dengan menterinya dan ingin agar kalau ada masalah itu secepat-cepatnya ditangani. Untuk diketahui Pak Prabowo ini itu kalau beliau masuk ke ruangan itu nggak pengen hadirin itu menteri-menterinya berdiri loh Pak. Masih banyak yang berdiri sih termasuk saya karena rasa hormat, rasa segan kan. Kewibawaan presiden gitu. Tapi beliau tuh saking egaliternya gitu ya, saking tidak mau birokratisnya itu jangan berdiri. Saya membacanya gitu loh Pak. Iya baik. Nah bersifat umum ya, bukan khusus berkaitan dengan keberangkatan ke luar negeri. Pada waktu acara MTQ itu di Palangkaraya itu Pak Gibran tidak nyambut. Nah dianggap wakil presiden nggak nyambut. Nah, ketika kemudian di depan bupati, kalau nggak salah bupati wali kota itu dengan gubernur itu, dia menyambut tanpa tag. Orang komentarnya ini ngapalinnya berapa lama ya? Jadi selalu dicari celah untuk menyerang Mas Gibran, menyerang Pak Prabowo. Biasa Pak. Kita kalau di ranah publik kan selalu ada pro dan kontra. Nggak mungkin 100% orang itu setuju kepada kita kalau kita berada di pemerintahan, kita berada di Itulah kalau udah berdasarkan kebencian tadi, segala sesuatu yang dilakukan oleh baik Gibran, baik Prabowo itu semuanya salah. Dicari celah-celah kesalahannya. Seperti tadi yang dikatakan Mr. Q mencari celah kesalahan, pidato nggak pakai tag, Mas Gibran salah, pakai teks mungkin lebih salah lagi. Itulah para pembenci mungkin setuju 100%. Pada akhirnya memang disitulah menurut saya sebetulnya demokrasi. Ya saya dalam Pilpres 2024 tampil membela 02. Ada yang bela 01, ada yang bela 03. Masing-masing silakan aja mengajukan argumentasinya. Tinggal nanti publik dan masyarakat kan yang memilih akan memberikan mandat atau kepercayaan kepada siapa. Sampai kemarin Pak di acaranya Kagama juga masih begitu. Saya masih ketemu Bivitri Susanti. Bibip masih dengan teori dan pandangannya pada saat Pilpres. Saya tetap dengan pandangan saya seperti Pilpres dulu. Di acara itu Pak ada Bivitri Susanti, ada Aryo Bimo PDI Perjuangan, ada Ari Sujito
moderatornya Tata Pujiati, ya itu. Ada semua itu 01, 02, 03-nya Pak. Gitu. Nggak apa-apa, kita hadir aja, datang, ya masing-masing menyampaikan pemikirannya. Pak Kodari, saya melihat sebenarnya Pak Mas Gibran ini kan kreatif orangnya. Jadi sekarang membuka lapor Mas Wapres. Ya. Ini luar biasa saya kira keputusan itu. Tapi persoalannya kira-kira Pak Prabowo tahu nggak itu kebijakan? Wah, saya nggak berani jawab. Harus ditanyakan pada Pak Prabowo atau Mas Wapres. Nggak tahu, saya nggak berani jawab. Tapi artinya bahwa itu luar biasa loh, terobosan dulu Wapres kan tidak terlalu. Sebenarnya kalau saya lihat Pak, ini sebetulnya ya ini balik lagi kepada background Pak. Kita itu kadang-kadang mencari penjelasan terlalu jauh. Padahal penjelasannya sederhana aja, bahwa manusia itu, bahwa pejabat publik atau siapapun juga, CEO, segala macam, dia kan manusia dengan sejarah, manusia dengan latar belakang. Apa yang dia kerjakan itu jangan-jangan cuma meneruskan aja apa yang sudah biasa dikerjakan di masa lalu. Nah, waktu Mas Wali ini, Mas Wapres ini jadi Mas Wali, jadi wali kota Solo, itu yang dia kerjakan. Dia bikin mekanisme lapor Mas Wali. Maksudnya tujuannya apa? Untuk menampung masalah-masalah yang ya dirasakan oleh masyarakat Solo gitu. Nah, masyarakat kalau punya keluhan, dan pasti punya keluhan Pak, kalau diterima, didengarkan, kan pasti senang Pak. Soal kemudian bisa selesai atau tidak itu kan soal lain lagi, ya tergantung tingkat persoalannya, tinggal kerumitannya, tergantung masalahnya gitu. Kalau masalahnya mungkin cuma salah paham, cepet Pak. Tapi kalau masalahnya berkaitan dengan sengketa hukum, mungkin panjang dan tidak bisa diselesaikan oleh Mas Wapres, tetapi Mas Wali pada waktu itu harus dibawa ke pengadilan misalnya. Tapi kan paling tidak masyarakat punya keluhan, itu kan didengarkan. Dan jangan-jangan masalah-masalah itu memang berkaitan dengan masalah-masalah yang sebetulnya teknis dan berkaitan dengan aturan yang ada, harusnya misalnya boleh tapi kemudian tidak boleh. Harusnya diberikan, ternyata tidak diberikan, kan itu namanya bantu rakyat. Saya kemarin ditanya juga, apa ini nggak tumpang tindih? Saya bilang gini, kalau kita bicara Republik ini, masalah banyak banget. Ya, yang merasa punya masalah juga banyak banget. Makin banyak saluran, makin bagus. Sehingga kemudian masalah-masalah itu lebih banyak yang menangani. Jangankan Mas Wapres, KSP pun juga dikirimin orang. Padahal KSP ini tidak membuka tidak membuka program atau tidak membuka posko pengaduan, enggak Pak gitu. Tapi tetap ada yang kirim, hari-hari itu ada aja yang kirim ke saya, mungkin kepada Pak Kasab juga keluhan-keluhan. Nah, saya tinggal teruskan aja kepada Kementerian Teknis atau saya teruskan kepada lapor Mas Wapres gitu. Ya, itu tadi penjelasan dari Mr. Q ya. Nah, kesimpulannya ialah orang yang selalu nyinyirin Pak Jokowi, nyinyirin Mas Wapres, Gibran, itu orang yang belum bisa move on dari masa lalu, belum bisa move on dari kekalahan kontestasi ya, kontestasi Pilpres ya. Nah, sekian dulu video ini, semoga bermanfaat. Jangan mau kita terprovokasi. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe videonya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu.